bentar. Ini foto lepas, Bos. Kami sebagai pelapor atau penasihat hukum dan atau kuasa hukum daripada ayahanda dan ibunda daripada korban Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat diundang atau dipanggil oleh penyidik Subdit 1 Bidum Polri untuk memberi keterangan sebagai pelapor dalam berita acara pemeriksaan saksi pelapor atau pro justisia. Itulah kehadiran kami. Terkait kasus laporan kami tentang dugaan pembunuhan tindak pidana kejahatan berencana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan hukum pasal 340 KUHP, Junto 338, Junto 351 ayat 3 KUH pidana. Ini pemeriksaan yang keberapa kali? Ini pemeriksaan untuk pro justisia. Pertama ya? Kalau yang pertama kan BAI. Setelah ditingkatkan menjadi sidik waktu itu ketika kami menyodorkan 11 orang saksi di Jambi, maka sekarang ini saya sebagai pelapor atau kami sebagai pelapor dipanggil untuk memberi keterangan dalam BAP pro justisia. Apa saja Pak kira-kira nanti materi-materi yang juga disampaikan? Materi-materinya tentu berupa pertanyaan, mulai daripada apakah sehat, kemudian apakah bersedia memberi keterangan, kemudian masuk kepada materi 340, 338, dan 351 tentang unsur-unsurnya. Pasalnya belum, kan ada 3. Pasalnya sudah 340, 338, 351. Barang bukti apa saja Bang yang dibawa? Barang buktinya banyak. Pertama, keterangan saksi. Ada kira-kira 11 saksi yang kita ajukan. Yang kedua adalah bukti surat atau akta. Yang ketiga nanti pendapat ahli pidana, ahli forensik, macam-macam lah itu dipanggil nanti oleh penyidik. Kemudian yang berikutnya itu petunjuk atau persesuaian antara keterangan saksi dengan surat, dengan keterangan ahli. Kemudian nanti masuklah kepada keterangan terlapor atau tersangka atau pengakuannya kan begitu. Surat akta itu apa? Surat itu banyak, akta juga ada. Akta notaris. Terkait apa Bang? Hah? Akta notaris terkait apa? Akta notaris terkait dengan hasil pertama atau hasil sementara pemeriksaan visum et repertum kedua dan atau otopsi yang kedua karena kami sudah menotariskan. Yang kedua. Kalau yang pertama kan kita nggak dapat. Kalau dari hasil yang kedua itu otopsi yang didapat apa Pak yang didapat? Otopsi yang kedua itu kan salah satunya itu otak tidak ditemukan di kepala. Itu ya. Kemudian ada lem di belakang kepala. Ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut. Setelah dibotak ditemukan bekas lem. Lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan di jahit. Itu tembakan pertama. Tembakan kedua itu dari bawah leher menuju bibir bawah. Ketika disonde dia atau ditusuk tembus ke bibir bawah. Itu diduga tembakan kedua. Tembakan ketiga dari dada kiri tembus ke belakang. Disonde juga tembus, tembakan ketiga. Tembakan keempat di pergelangan dalam ditusuk tembus keluar. Jadi 4 peluru ya. Nah, 4 peluru tembus atau diduga peluru. Di luar daripada itu ada lagi luka lain. Luka lain itu di tengkorak itu ada 6 retakan dan otak tidak ditemukan lagi di situ. Kemudian di bawah mata ini ada sobekan-sobekan diduga benda tajam. Kemudian di atas alis. Kemudian di bahu sebelah kanan. Ini bahu sebelah kanan ada luka terbuka. Dokter belum tahu penyebabnya, maka diambil sampelnya untuk diperiksa di lab. Nah, itu nanti finalnya oleh dokter forensik. Kemudian ini patah.
pergelangan tangan ini patah, tidak tahu siapa yang matahin. Kemudian jari-jari ini dipatah-patahin, jari kelingking, jari manis dipatah-patahin. Kemudian juga luka, dan ini jauh dari peluru. Pelurunya tadi kan kepala, di leher, di dada, sama di pergelangan. Ini kenapa ini luka di sininya, dan kenapa ini patah-patah dan ini patah. Kemudian di kaki sebelah kiri, ini lebam dan ada resapan darah di di dengkulnya ini. Tidak tahu siapa yang menganiaya. Kemudian di kaki, di pergelangan kaki ini ada tembusan, luka lubang. Belum tahu penyebabnya apa, apakah peluru atau benda tajam. Masih diambil sampelnya, baik dari dengkul ini maupun dari sini, dibawa untuk diotopsi. Untuk diperiksa di labnya RCM bersama tim forensik. Kemudian di kanan ini juga ada diduga sobekan di urat nadi, tapi di situ masih polemik apakah itu pemasangan formalin apa tidak. Nah, kemudian di punggung. Kemudian kanan kiri ini lebam-lebam. Nah, kemudian pankreas tidak ditemukan. Pankreas tidak tampak atau tidak ditemukan, demikian juga kantong kemih. Itulah sementara, sedangkan yang lain seperti ginjal itu dipotong untuk diuji di lab. Demikian juga organ-organ lainnya diambil untuk di lab. Dan otak ditemukan di bagian dada. Saya tidak tahu siapa yang memindahkan otak ke bagian dada. Apakah bagian otopsi yang pertama atau yang sebelumnya, kita nggak paham. Jadi itulah kira-kira intinya. Pak, keterangan itu didapat Pak Kamarudin dari tim forensik atau memang pengamatan Bapak yang melihat luka itu? Jadi dulu ada negosiasi. Negosiasi pertama di sini, penasehat dan atau keluarga boleh lihat otopsinya. Kemudian berkembang penasehat atau keluarga tak boleh, hanya diberikan CCTV. Kemudian berkembang lagi rapat dengan dokter forensik di hari-hari terakhir atau di malam menjelang penggalian kubur, baik keluarga maupun penasihat hukum tak boleh. Yang boleh harus yang berprofesi dokter dan atau paramedis. Jadi kalau keluarga punya kerabat dokter atau sahabat, boleh sebagai duta atau perwakilan untuk melihat. Maka pada malam hari itu kita carilah Tito Herlina Lubis, Magister Kesehatan, satu lagi Dr. Martina Aritonang Raja Guguk. Kita beri surat tugas, mereka lah mewakili kita masuk ke dalam ruang OK atau ruang operasi atau ruang otopsi itu. Mereka lah mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter-dokter forensik. Misalnya kedalamannya 12 cm ya, dicatat. Ada tembakan dari belakangnya, disondek tembus ke hidung, dicatat. Lubangnya sekian ya, dicatat. Itulah. Mereka sebagai dokter apa begitu? Satu dokter umum, satu magister kesehatan. Kerjanya hanya mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter forensik. Jadi dia sifatnya mengamati, melihat, menulis apa yang dikatakan oleh dokter forensik. Nah, ini harus diperiksa ya di lab ya, dicatat. Bagian ginjal harus diperiksa di lab. Pankreas tidak ditemukan ya, atau tidak tampak lagi ya, dicatat gitu. Kantong kemih tidak ada lagi ya, kata dokter forensik, dicatat. Jadi kerja mereka mencatat. Hasil catatannya itu diberikan ke kami, kemudian saya minta dibuatkan laporan tertulis. Kemudian saya minta dinotariskan. Setelah dinotariskan itu menjadi akta. Tujuannya apa? Supaya menjadi akta otentik, tidak berubah-berubah. Jadi sehingga andaikan ada apa-apa, mohon maaf nih kepada dokter maupun ahli kesehatan itu, ini sudah menjadi akte notaris yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Karena ini sudah menjadi akte otentik. Yang pencatatan dijadikan dokumen itu ditandatangani oleh dokter utusan atau juga enggak, hanya dokter pengamat. Karena kan karena dokter forensik belum mengeluarkan final. Mereka diperkirakan 1 sampai 2 bulan. Jadi keluarga belum menerima penjelasan resmi dari dokter forensik yang mengotopsi ulang ya? Belum, baru dari wakil kita. Yang dari wakil kita itulah dinotariskan. Oke, saya rasa cukup ya. Dari hasil otopsi ulang yang tadi diperoleh keluarga, ini berarti menguatkan. Yang mengotopsi itu adalah dokter forensik. Tetapi ketika mereka mengotopsi itu kan berbicara. Ini lubang di kepala sekian ya, dicatat.
kedalamannya kita sonde dulu ke mata ya, dicatat. Oh tidak tembus, disonde ke hidung, tembus ya, dicatat gitu. Nah kalau Jadi dari begitu. hasil sementara itu dari kuasa hukum dan juga diskusi dengan dokter-dokter itu memang indikasinya masih ada penganiayaan atau Ya pasti dong, kan atau pelurunya kan tadi itu? cuma 4. Kata Karopenmas kan peluru cuma 4. Yang ditembakkan kan 5, yang kena 4. Di kepala, berarti tembakan dari belakang, bukan tembak menembak ya. Kalau tembak menembak kan hadap-hadapan. Ini kecuali Polri misalnya sudah punya peluru yang bisa mutar balik atau U-turn. Ditembak misalnya nggak kena, pelurunya mutar balik kena kepala. Nah, itu peluru pintar. Itu baru ada di Israel. Itu juga menguatkan Nah. laporan hari ini ya Bang ya? Ya, nah kalau ini ditembak dari depan kena di belakang, berarti peluru pintar. Berarti Polri sudah hebat. Ajudan-ajudan sudah punya peluru pintar, ditembak dari depan tidak kena, mutar balik dia lewat kena belakang kan gitu. Nah ini harus diuji oleh uji balistik. Pak Apakah Kamarudin, Kompolnas menyebut bahwa kasus yang diambil alih dari Polda Metro itu masih berjalan, Pak. Artinya ada 2 kasus yang masih ditangani oleh Barreskrim. ada Dan tiga, dua-duanya ada masih tiga, penyidikan, ada Pak. tiga, ada tiga. Jadi Tiga, ya? dilapor di selatan oleh si Ibu Putri katanya sama si Bapak, tapi terlapornya orang mati, maka sesuai pasal 77 itu SP3. Itu tidak akan jalan. Tanggapan Bapak bagaimana terkait Ya itu tidak akan jalan, itu tanggapan saya. Tidak akan jalan. Kenapa? Karena orang mati tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Orang hidup aja gila nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, apalagi orang mati. Nah, nanti yang minta pertanggungjawabannya itu adalah penguasa sorga ya. Oke. Kalau Bukan Komnas HAM Pak kan katanya menemukan bahwa CCTV dan lain sebagainya ini menunjukkan Brigadir J masih hidup CCTV sampai itu harus dengan- diuji. Kenapa harus diuji? Pertama, CCTV sudah disambar petir. Kedua, dekordernya diturunkan oleh orang lain yang bukan Polri. Maka kalau tiba-tiba CCTV ketemu kembali, harus dibikin berita acara dengan petir. Kapan petir mengembalikan CCTV itu? Yang berikutnya, kapan orang yang mengambil dekoder itu mengembalikan? Maka yang mengambil itu harus dijadikan tersangka, yaitu menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi penyidikan. Oke, ada lagi? Komnas HAM kan bilang Pak bahwa ada kecocokan. Komnas HAM waktu. tidak ada di situ. Ya ada menemukan Komnas ada HAM itu kecocokan harus waktu. bisa menunjukkan buktinya apa. Apakah bukti CCTV itu sudah diuji? Sudah diuji oleh digital forensik? Karena anak saya berkali-kali saya katakan, umur 9 tahun, sudah jago edit. Kalau kalian mau buktikan nanti saya peragakan. Dia bisa edit video. Ini saya kasih tahu ya. Ini kenakalan anak saya umur 9 tahun. Dia lagi tidur, tetapi gurunya mengajarin video secara online. Gurunya asik aja terus mengajar berhari-hari. Sampai suatu ketika gurunya bertanya, tidak dijawab oleh video itu. Maka ditelepon istri saya. Itu mungkin ada masalah dengan internet atau bagaimana, karena nggak dijawab. Ternyata ketika dilihat yang diajari itu adalah video. Bukan anak saya itu lagi tidur di kamarnya. Nah itu baru umur 9 tahun, SD. Kelas 6. Dia 10 tahun sudah SMP. Nah pertanyaannya, apakah video atau CCTV daripada Komnas HAM ini sudah diuji oleh ahli digital forensik asli atau tidak? Ya, nah, jadi harus diuji dulu. Pak. Makasih Pak.